Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang critical book review. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dan saya tidak sendiri bersama 3 orang teman saya, yaitu saya Marsha Triutami, saya Putri Sylvia Lestari, saya Safa Azara. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi pentingnya CBR pada fungsinya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sebuah teks. Lalu CBR juga mendorong pembaca untuk tidak hanya menyerap isi buku secara pasif, tetapi juga aktif menilai dan mengevaluasi argumen. Tujuan penulisan CBR, Critical Book Review CBR untuk memenuhi tugas akademik yang melatih kemampuan berpikir kritis, menambah wawasan, memperkuat pemahaman pembaca terhadap materi yang dibahas. Melalui CBR, penulis dapat menilai secara objektif kekuatan dan kelemahan sebuah buku sekaligus meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sudut pandang. Bab 1. Menurut buku pendidikan Pancasila, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari 2 kata Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan 12 Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Lalu di sini ada bab 2. Yang pertama, menurut buku pendidikan Pancasila, Pancasila berasal dari sejarah bangsa Yunani. Lalu tujuan pendidikan ialah ketentraman, sedangkan menurut Islam, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh, dan tunduk kepada pemerintah Tuhan, serta menjauhi larang-larangannya. Dan menurut buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, sejarah perumusan Pancasila, hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Lalu ada bab 3. Menurut buku pendidikan Pancasila, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi sumber norma bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia. Menurut buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, menunjukkan bahwa betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia, dan juga menunjukkan betapa pentingnya untuk mengatur organisasi negara dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, di sini lanjut ada bab 4. 1. Menurut buku pendidikan Pancasila, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Menurut buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu berbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan sebagai sumber seperti budaya, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem mata perharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Kesimpulan buku utama, Pancasila dikaji dalam 5 sila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Buku ini juga menjelaskan bagaimana Pancasila diintegrasikan dalam sistem hukum, politik, sosial, dan budaya Indonesia. Pembaca diajak untuk memahami peran Pancasila dalam membangun identitas bangsa dan pentingnya mempertahankan ideologi ini di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Lalu ada buku pembanding. Buku ini mengupas sejarah lahirnya Pancasila, mulai dari proses perumusan dan penetapan oleh para pendiri bangsa hingga penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setiap sila dalam Pancasila dijelaskan secara mendalam, menunjukkan referensi dan aplikasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Buku ini juga menekankan pentingnya peran Pancasila dalam membentuk karakter dan moral generasi muda, seperti menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan krisis moral. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan membentuk mahasiswa yang berwawasan kebangsaan, kepribadian baik, dan memiliki kesadaran untuk berkontribusi bagi bangsa. Secara keseluruhan, buku ini mengajak mahasiswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas nasional dan untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.